Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Saputri, MPM 19077. Saya akan mempresentasikan CSS saya yang berjudul Cairan Crevicular gingiva sebagai sumber biomarker untuk meningkatkan efisiensi perawatan ortodontik dan fungsional pada perkembangan pasien, yang dibimbing oleh Dr. Gigi Cornelia Ambiomed. Gingival crevicular fluid adalah eksudat biologis dan kuantifikasi. Konstituennya adalah metode saat ini untuk mengidentifikasi biomarker spesifik dengan sensitivitas yang masuk akal. Pembentukannya pertama kali didefinisikan oleh Alfano di lokasi tanpa adanya peradangan dan plak subgingiva. Produksi GCF dimediasi oleh difusi pasif cairan ekstraseluler oleh gradien osmotik dan situasi ini. GCF dianggap sebagai transudat. GCF adalah campuran zat yang berasal dari serum, sel radang inang, sel struktural periodontium, dan bakteri mulut. Zat yang berasal dari inang dalam GCF termasuk antibodi, sitoksin, enzim, dan produk degradasi jaringan. Analisis GCF adalah instrumen diagnostik yang sangat berguna untuk periodontologi dan ortodontik. Korelasi antara tingkat banyak biomarker GCF host dan penyakit periodontal telah dipelajari secara luas dan nilai-nilai prediktif untuk biomarker seperti yang dirangkum. Pada gambar 1, itu merupakan pembentukan cairan crevicular gingiva. Biomarker yang ditemukan dalam GCF adalah interleukin, faktor nekrosis tumor alfa, prostaglandin E2, osteoklasin, OPG, matriks metaprotein, asam, dan alkalin fosfat. Biomarker ini dapat dibagi menjadi 6 kategori: biomarker kematian sel, kerusakan jaringan, peradangan, resorpsi tulang, deposisi tulang, dan mineralisasi, dan biomarker lainnya. Ada 3 metode untuk mengumpulkan cairan crevicular gingiva. Teknik pencucian gingiva terdiri dari perfusi GCF dengan larutan isotonik sebagai solusi seimbang Heng dengan volume tetap. Cairan yang dikumpulkan mewakili pengenceran cairan crevicular yang mengandung sel-sel dan konstituen yang larut. Sebagai protein plasma, metode lain adalah memasukkan tabung kapiler dengan diameter spesifik ke pintu masuk celah gingiva dan cairan bermigrasi ke dalam tabung dengan tindakan kapiler. Namun, metode yang paling banyak digunakan untuk mengumpulkan GCF dibuat dengan kertas filter penyerap yang dirancang khusus sebagai titik kertas endodontik atau periopapers. Strap kertas dimasukkan ke dalam celah gingiva dan dibiarkan di tempat selama 5 hingga 60 detik untuk memungkinkan GCF untuk diadsorpsi oleh kertas. Tujuan dari tinjauan ini adalah untuk mengidentifikasi penanda biokimia yang ada dalam cairan crevicular gingiva dan relevansinya untuk mengidentifikasi fase pertumbuhan dan juga menganalisis ekspresi biomarker selama pergerakan ortodontik pada anak-anak dan subjek muda. Metode alternatif untuk mengidentifikasi fase pertumbuhan adalah analisis pertumbuhan gigi, usia kronologis, dan pematangan gigi. Alkalin fosfat telah diselidiki sebagai indikator biologis yang dapat diandalkan untuk pematangan kerangka dalam berbagai studi, di mana tingkat alkalin fosfat dibandingkan dengan metode lain untuk mengidentifikasi pematangan kerangka pada pasien yang sedang tumbuh. Pergerakan gigi ortodontik dimungkinkan oleh penerapan kekuatan mekanik yang terkontrol dan menghasilkan reaksi biologis yang mengubah jaringan gigi dan periodontal di sekitarnya. Perubahan-perubahan ini termasuk kaskade peristiwa dalam jaringan mineral. Interleukin sangat penting untuk pergerakan gigi akibatnya karena sitoksin ini merangsang pembentukan osteoklas dan resorpsi. Sel-sel pembentukan tulang telah terbukti memiliki aktivitas alkalin fosfat, dan perubahan enzim ini dalam serum dan tulang telah digunakan sebagai penanda metabolisme tulang pada beberapa penyakit. Kesimpulan, GCF adalah sumber biomarker yang terkenal dengan aplikasi
potensial baik dalam periodontologi maupun ortodontik. Analisisnya memungkinkan ahli ortodonti untuk mengidentifikasi konsekuensi dari kekuatan ortodontik dalam jaringan parental. Biomarker GCF mungkin juga membantu untuk menilai fase pertumbuhan pada anak-anak dan pasien remaja. Keuntungan utama dari metode ini adalah dapat dilakukan di kantor dokter gigi swasta, cepat, dan juga menghindari paparan radiografi. Terima kasih banyak telah menyaksikan dan menonton CSS saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.